Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini si Azu bawain manhwa baru yang berjudul Isekai Babe. Ya, males judulin sih sebenarnya, tapi emang dari sana judulnya gitu anjir. Nah, ceritanya nyantai kok, cuman seorang babeh muda yang terlempar ke isekai bareng putri kecilnya. Jadi kalau begitu, mari kita nikmati alur ceritanya. Kisah dimulai dengan benteng kastil yang sedang diserang oleh banyaknya monster, di mana dengan penyerangan yang terjadi, banyak orang-orang yang jatuh tak berdaya. Tapi meski begitu, para prajurit terus bertahan untuk menghadapi serangan monster. Dengan monster yang terus menyerang tanpa henti, pada akhirnya mental para prajurit menjadi runtuh. Bahkan mereka mempertanyakan tentang kapan bala bantuan akan tiba. Hanya saja mau bagaimanapun mereka berharap, nyatanya mereka menyadari jika takdirnya akan berakhir. Jadi salah seorang dari mereka bertanya kepada kaptennya tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan sang kapten yang telah terluka parah, ia hanya dapat bergumam pasrah karena dirinya merasa jika sepertinya mereka akan benar-benar mati di tempat ini. Di saat para prajurit terus berusaha berlindung dari semua serangan, tiba-tiba saja ledakan petasan langsung menerangi seisi langit, yang mana karenanya setiap orang yang berada di sana mulai melirik ke arah sana. Namun, apa yang tidak mereka ketahui, sebuah gerobak kang paket baru saja tiba ke sekitaran tembok. Dan bukan hanya itu saja, seorang wanita berambut perak langsung melayangkan serangan kuat untuk menghabisi setiap monster yang berada di sekitarnya. Juga selain itu, dengan gerakan cepatnya, pria berpedang panjang berhasil membersihkan monster yang menghalangi jalan. Melihat kemunculan kelompok misterius, para prajurit yang selama ini melindungi benteng, mereka benar-benar terpukau. Karena bukankah mereka merupakan para monster hunter? Sedangkan sang kapten, ia juga sama terkejutnya. Karena apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tapi di saat ia terkejut, sesosok monster bersiap untuk menerkamnya. Dan beruntungnya, seseorang langsung menghajar monster itu menggunakan senjatanya. Dengan pertolongan yang didapatkannya, si kapten prajurit tentu saja penasaran karena siapa mereka. Dan si pria yang baru saja menyelamatkannya, ia langsung menunjuk kepada seseorang, di mana saat ini mereka semua mulai terfokus kepada seorang pria yang mengenakan topi. Karena nyatanya, ia merupakan seorang kurir di dunia lain. Bahkan tanpa mempedulikan situasinya, ia bertanya, "Apakah Tuan Hansler ada di sini?" Mendengar pertanyaan itu, setiap prajurit yang ada di sana tentu saja terheran. Dan Hansler yang merupakan sang kapten prajurit, ia pun bertanya, apakah ada sesuatu? Di mana pria itu pun membalas jika keluarganya meminta kelompoknya untuk mengirimkan obat-obatan dan juga makanan. Jadi sebagai jasanya, pria itu meminta si kapten Hansler untuk menandatangani penerimaan barang. Meski si kapten masih belum mengerti dengan situasinya, ia bertanya kepada pria itu, apakah keluarganya baik-baik saja? Namun, pria itu membalas jika dirinya hanyalah seorang kurir. Jadi, ia tidak mengetahui apapun tentang si pengirim. Jadi, karenanya, ia ingin si kapten untuk segera menandatangani berkas penerimaan. Setelah barang tersebut diterima, si pria itu berkata jika kelompoknya akan segera pergi. Yang mana ketika mendengar hal tersebut, setiap prajurit yang ada di sana tentu saja terheran. Karena apakah mereka benar-benar akan pergi begitu saja? Tapi mengalihkan hal tersebut, si kapten pun bertanya, apakah dirinya bisa menggunakan jasa pengirimannya juga? Di mana ia akan membayarkan biaya pengirimannya berapapun yang pria itu mau. Dan karena saat ini tawaran pekerjaan telah muncul, pria itu tentu saja bertindak profesional, serta bertanya tentang barang apa dan kemana tujuan pengirimannya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, jauh sebelum cerita awal dimulai, di sebuah kota, terlihat seorang pria yang begitu khawatir dengan situasi yang dirinya dapatkan. Bahkan, ia terus memperhatikan jam tangannya dengan ekspresi murung. Dan ketika dirinya tiba di lantai 1, dengan resah dirinya langsung pergi keluar dan meninggalkan rekannya. Melihat kepergiannya, kedua rekannya yang berada di dalam lift, mereka tentu saja mempertanyakannya. Namun, salah seorang dari mereka membalas jika Junho mungkin saja sedang kewalahan. Karena rumor mengatakan, meski tidak mengetahui apakah istrinya melarikan diri atau hilang, tapi istrinya telah pergi meninggalkannya. Di mana kabarnya istrinya merupakan wanita cantik dan dulunya merupakan seorang novelis.
Dan bukan hanya sekedar terguncang oleh kehilangan istri, Junho sendiri memiliki seorang putri yang sayangnya ia menderita suatu penyakit. Dokter sendiri menjelaskan jika putri Junho menderita penyakit yang melemahkan sebagian sisi tubuhnya, di mana sebagian tubuhnya menjadi lemah seperti wanita tua, dan sayangnya belum ditemukan solusi untuk menanganinya. Jadi karena itulah Junho selama ini bekerja tanpa henti dan tanpa tidur. Bahkan ia telah menghabiskan banyak uang setiap bulannya hanya untuk tagihan rumah sakit. Jadi setiap sen yang ia dapatkan, Junho akan langsung pergi ke rumah sakit. Meski selama ini Junho terus berjuang untuk menyembuhkan putri kesayangannya, tapi pada akhirnya Junho sendiri menderita suatu penyakit, di mana ketika Junho melakukan perawatan, dokter memberitahukan jika Junho mengalami kanker perut. Yang mana dari hal tersebut, Junho menjadi sangat putus asa karena mengapa dirinya harus mengalami seluruh penderitaan ini. Apa sebaiknya dirinya mengakhiri hidupnya sendiri? Dengan segala penderitaannya, Junho mempertanyakan tentang kapan semua ini dimulai. Apakah ini semua dimulai di saat pertemuan pertamanya dengannya? Atau saat putrinya lahir dengan penderitaan? Atau saat istrinya menghilang? Atau mungkin apa semua ini karena diriku saja yang tidak berguna? Yang mana karena penderitaannya, Junho memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di saat Junho hampir memutuskan mengakhiri semuanya, dirinya serasa dipanggil kembali ke kehidupan nyatanya, di mana putrinya Ah-hyung terus memanggilnya dengan ekspresi sedih. Dan ketika Ah-hyung menggenggam lengannya, apa yang bisa Junho lakukan hanyalah menangisi semuanya, karena ia sadar jika dirinya merupakan ayah terburuk. Jadi karena itu jugalah Junho menangis dan meminta maaf kepada putrinya. Jadi karena saat ini Junho merasa sedikit lega, ia pun mengajak Ah-hyung untuk kembali turun. Karena jika dirinya terus membiarkan kebasahan karena hujan, mereka pasti akan jatuh sakit. Hanya saja di saat Junho memutuskan untuk kembali, sebuah gemuruh petir mengejutkan dirinya, yang mana karenanya Junho pun terpleset jatuh dari atas gedung. Di mana pada akhirnya baik Junho dan putrinya mereka jatuh dari ketinggian gedung. Dan yap, tamat. Hidup ayah dan anaknya berakhir di sana. Gak gitu Jer, baru juga mulai. Ya udah kita lanjut. Nah, ketika si Junho terjatuh, tanpa sadar ia mencoba untuk meraih putrinya. Namun, seberapa keras dirinya mencoba meraihnya, pada akhirnya Junho terus terjatuh. Hanya saja ia sendiri bertanya-tanya tentang berapa lama dirinya terjebak dalam kejatuhan ruang yang tidak pasti. Karena sampai saat ini dirinya sadar jika ia sudah mengambang di ruang hampa selama lebih dari 10 hari. Dan selama beberapa hari pertama, ia terus meneriakkan nama Ah-hyung seperti orang gila, terus memanggilnya, menangisinya, pingsan, bangun, dan terus berulang. Namun selama dirinya terus terbawa oleh ruang yang tidak pasti, Junho mulai menyadari jika dirinya telah dibawa ke suatu tempat misterius. Dan meski itu merupakan pertama kali dirinya melihatnya, Junho dapat langsung mengetahuinya jika tempat itu adalah Sunny, sebuah dunia di dalam novel yang ditulis oleh istrinya. Menyadari akan itu, Junho mendapatkan bisikan yang menyakiti seluruh pikirannya, di mana ia bertanya-tanya tentang siapa orang yang berbicara kepadanya. Tapi dengan seluruh kesakitan yang menyerang kesadarannya, Junho dapat melihat berbagai hal di dalam pikirannya, sampai-sampai ia dapat melihat kehadiran Ah-hyung yang sedang digenggam oleh sesosok monster. Dengan kepingan penglihatan yang dirinya dapatkan, Junho tentu saja mengkhawatirkan putrinya, di mana dengan penuh kemarahan, ia berteriak di dalam ruang hampa. Apakah putrinya ada di dunia ini? Yang mana saking marahnya, ia memerintahkan sosok misterius itu untuk mengatakan sesuatu. Dan sosok itu berkata, jika seharusnya Junho tidak pernah datang ke sini. Dari apa yang dikatakannya, Junho tentu saja terkejut. Namun pada akhirnya ia langsung dilemparkan dari ruang hampa, di mana ia dilemparkan untuk memasuki dunia yang ada di bawahnya. Dan dengan apa yang terjadi, Junho hanya dapat memikirkan ulang tentang dunia yang dirinya masuki. Karena jika dunia tersebut merupakan dunia yang diciptakan oleh istrinya di dalam novel, maka itu artinya tempat tersebut merupakan neraka. Sementara itu, di sebuah kota yang hancur, terlihat jika para monster terus menyerang seisi tempat itu. Namun meski begitu, seorang pria berjubah merah terus menebaskan senjatanya.
Meski ia dapat menghadapi segala monster yang menyerang, salah satu monster bersiap untuk menerjangnya. Dan beruntungnya, sebuah tembakan langsung memusnahkan monster itu. Dimana karena tembakan yang tiba-tiba, darah si monster langsung menyembur ke wajah si pria muda itu. Dan karenanya, pria itu sedikit kesal. Karena bukankah informasi yang didapatkan jika monster yang menyerang tidak banyak? Di mana wanita yang bersamanya membalas jika sepertinya ini semua tidaklah masalah. Bahkan ia bersyukur dengan sosok Garf yang ada di sampingnya. Karena berkat itu, dirinya dapat menghadapi musuh dengan mudah. Jadi sebagai ganti pertolongannya, wanita itu meminta Garf untuk menyelesaikan sisanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja kedua orang itu dikejutkan oleh cahaya yang muncul dari atas langit, di mana cahaya itu langsung terjun dan menimpa sebuah bangunan, yang mana nyatanya itu merupakan kejatuhan dari Junho ke dunia Sane. Namun dari kejatuhan yang begitu heboh, membuat para monster langsung mengarah kepadanya, di mana karenanya itu membuat Junho benar-benar terkejut. Dengan kelompok monster yang berkumpul, secara tiba-tiba Garf langsung muncul di samping Junho. Dan karenanya, Garf mulai menghancurkan kumpulan monster yang berada di hadapannya. Jadi, sebagai seorang monster hunter, ia akan menangani para monster yang menyerang. Di mana ia memerintahkan Junho untuk segera pergi dari sini. Melihat kehadiran dari Garf, Junho dapat langsung mengenalinya. Bahkan ia kemudian bertanya, mengapa Garf ada di sini? Lalu ada di mana Luce? Di mana karenanya itu membuat Garf sedikit terkejut. Bahkan ia balik bertanya, bagaimana bisa seorang pria asing mengetahui nama itu? Tapi mengalihkan situasi saat ini, Garf sadar jika mempertanyakan hal yang remeh bukanlah urusannya. Jadi dirinya memerintahkan Junho untuk berkumpul bersama para warga, karena dirinya akan menghabisi setiap monster yang menyerang kemari. Dari itu jugalah Garf mulai menghajar para monster dengan kekuatan miliknya, di mana di saat Junho memperhatikannya, ia merasa jika ini semua terasa familiar. Dan di saat ia mendengar jika seseorang mencoba mengulur waktu, Junho sadar jika ini semua merupakan hal yang dirinya ingat. Karena percakapan itu merupakan prolog dari novel yang dirinya ketahui. Mengetahui akan itu, Junho langsung membuka bajunya. Bahkan meski Garf memerintahkannya untuk masuk ke dalam, dirinya tidak bisa diam begitu saja. Jadi karenanya Junho memutuskan untuk ikut bertarung. Karena dirinya harus mencari putrinya dan juga harus menyelamatkan takdir dari masternya Garf. Kembali ke saat pertama kali Junho membaca novel karya istrinya, terlihat jika dirinya begitu cengeng dan menangisi MC di dunia novel itu. Jadi ia bercerita kepada istrinya jika Garf benar-benar menyedihkan. Padahal meski dirinya berhasil menjadi seorang monster hunter dan akhirnya menemukan master yang bisa diandalkan, tapi masternya malah mati di cerita pembuka. Jadi ia merasa jika ini semua sangat menyedihkan. Yang mana atas hal itu, Junho bertanya kepada istrinya, apakah ceritanya tidak bisa diubah lagi? Dan istrinya membalas jika dirinya tidak bisa mengubahnya, karena ceritanya telah dipublikasikan. Kembali ke saat ini, dengan Luce yang sebelumnya memutuskan untuk mengulur waktu, dirinya berhasil menarik beberapa ekor monster. Namun pada akhirnya, para monster yang mengejarnya malah bersujud di hadapannya, di mana karenanya itu membuat Luce terheran. Dan di saat dirinya berbalik ke belakang, apa yang bisa Luce lakukan hanyalah memaksakan senyumnya, karena ia menyadari jika situasi saat ini benar-benar kacau. Di sisi lain, saat ini Garf terus mengikuti Junho yang sedang berlari. Bahkan ia sendiri penasaran apakah orang yang baru saja ditemuinya itu bisa dipercaya. Tapi paling tidak orang itu mengetahui namanya dan juga nama masternya. Jadi saat ini dirinya memutuskan untuk mengikutinya. Tapi jika ada yang tidak beres, dirinya akan segera menyingkirkannya. Namun begitu mereka terus berlari, pada akhirnya baik Junho dan Garf terhenti begitu saja. Di mana saat ini terlihat jika di hadapannya ada Luce yang diam membeku. Dan mengetahui jika Garf telah mendekat, dengan gugup Luce memintanya untuk melarikan diri. Karena saat ini mereka berdua harus pergi dari sini. Di saat itu jugalah suara tepukan yang mengejutkan menggema di seisi wilayah, di mana nyatanya di hadapan Luce ada monster besar yang begitu mengerikan.
Bahkan monster itu berkata jika ini merupakan tepukan pertama, di mana bagi orang-orang yang berada di sekitar sana, darah langsung mengalir di bagian wajahnya. Tapi itu tidak mengakhiri semuanya, karena monster itu kembali menepukkan suaranya untuk yang kedua kalinya, yang mana selanjutnya duri-duri tajam dan mengerikan langsung tumbuh di berbagai bagian tubuh. Dengan apa yang terjadi, pada akhirnya Luce tak berdaya di hadapan monster itu, di mana sebagai orang yang berhasil bertahan, Gav langsung mendekat dengan penuh khawatir. Sedangkan Junho yang memperhatikannya, ia menjadi sangat kesal, karena apakah takdir kematian Luce akan kembali terjadi? Sedangkan Luce yang ada di sana, ia tentu saja terkejut dengan tindakan Gav, di mana ia merasa menyesal karena telah membawanya ke tempat ini. Serta selain perasaan menyesal, nyatanya ia benar-benar ketakutan. Jadi setidaknya ia berharap agar Gav bisa pergi dari sini dengan selamat. Di saat berikutnya, sosok monster yang sedari tadi ada di sana, ia terus tersenyum dengan begitu senangnya. Serta kemudian, ia mulai menepukkan tangannya untuk ketiga kalinya. Tapi, di saat yang bersamaan, Junho bergerak cepat dan menutupi wajah Luce dengan baju miliknya. Yang mana setelah tepukan suara itu berlangsung, beberapa orang yang berada di dekatnya, mereka langsung berubah menjadi sebuah bunga yang sangat mengerikan. Sampai-sampai karena perubahan tersebut, beberapa orang yang lainnya tentu saja terkejut. Sedangkan Junho yang berada di dekat Luce, ia telah menutup mata Luce dengan baju miliknya. Serta ia memberitahukan kepada Gav untuk jangan menatap mata yang ada di benda tersebut. Karena jika seseorang terus menatap mata makhluk itu, dan monster itu bertepuk 3 kali, siapapun akan langsung mati. Mengalihkan akan itu, Junho yang sangat kesal, ia bertekad untuk mencari putrinya. Di mana di saat dirinya memperhatikan si monster, ia menyadari jika tangan itu merupakan tangan yang mengambil Ahyong. Jadi ia bertanya, apakah putrinya ada di dirinya? Yang mana di saat si monster itu mendengarnya, monster itu malah tersenyum senang. Karena apakah makhluk kecil ini merupakan putrinya? Jadi apakah itu merupakan namanya? Di mana mengetahui jika Ahyong berada di genggamannya, Junho hanya dapat menahan kekesalannya. Namun di saat yang bersamaan, Gav langsung melancarkan pukulan kuat tepat ke kepala monster itu. Sampai-sampai dari pukulan tersebut, Ahyong yang digenggamnya terlempar begitu saja. Melihat Ahyong yang terhempas jauh, Junho tentu saja mengkhawatirkannya. Tapi keberuntungan masih menyertainya, karena secara kebetulan seseorang berhasil menangkapnya. Hanya saja si monster besar itu langsung menerjang ke arah orang itu, karena dirinya menganggap jika Ahyong merupakan putrinya. Dan di saat si monster besar teralihkan, Gav tidak membiarkan kesempatannya begitu saja, di mana karenanya ia langsung menghajar si monster dengan pukulan kuatnya. Meski Gav berhasil melancarkan pukulan kuatnya, namun monster itu langsung membalaskan pukulannya terhadap Gav. Di mana karenanya Gav terhempas dengan keras. Bahkan dengan penuh kemarahan, si monster langsung mencengkram Gav. Serta ia terus mengatakan omong kosong jika Ahyong merupakan putrinya. Sedangkan Junho yang memperhatikan situasi, ia mencoba mengingat karakteristik dari monster tersebut. Karena seingat dirinya, monster itu memiliki titik lemah di dekat ekornya. Di mana di saat ia terus memperhatikannya, terlihat sebuah kepala serigala yang muncul dari sana. Mengetahui jika itu merupakan titik lemahnya, Junho mencoba untuk menghantamnya menggunakan batu. Namun di saat ia bersiap melesatkan serangannya, monster tersebut menyadari gerak-geriknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Junho benar-benar sia-sia. Bahkan selanjutnya, monster itu langsung menghempaskan tendangan untuk menyingkirkan Junho. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Junho, itu membuat si monster menjadi semakin kesal. Dan Gav yang masih dicengkram olehnya, ia menyadari jika si monster menjadi sangat panik. Jadi dirinya berpikir jika sepertinya monster itu memiliki titik lemah. Dari kepanikan itu jugalah Gav memanfaatkan kesempatan yang dirinya miliki, di mana ia langsung melayangkan tendangan lutut tepat ke dagu si monster. Namun mau bagaimanapun Gav menyerangnya, si monster kembali mengejeknya, karena itu semua merupakan hal yang sia-sia. Tapi Gav kemudian bertanya, apakah si monster yakin
Jadi, karena Gav berhasil mengalihkan perhatian si monster, ia berteriak kepada Junho jika sekarang merupakan saatnya. Dan Junho yang telah bersiap dengan batu besar, ia langsung melesatkan serangan kuat untuk memukul ekor si monster. Dengan pukulan itu jugalah, akhirnya monster raksasa berhasil dijatuhkan. Di mana dengan teriakan penuh kesakitan, si monster tentu saja bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia biasa mengetahui dirinya? Tapi Junho yang dipenuhi dengan emosi, ia berkata kepada si monster untuk jangan pernah menyebut nama putrinya dengan mulut kotornya itu. Jadi sebagai akhir dari si monster, pada akhirnya para monster yang berada di sana mulai melemah dan menghilang. Tapi meski situasi kembali tenang, tubuh utama si monster yang berhasil dipukul oleh Junho, dirinya tertawa dengan senangnya. Di mana Junho bertanya, apakah ada yang lucu? Dan si monster mencoba memanggil Ahyong dan berkata jika ayahnya mencoba membunuhnya. Jadi karenanya ia terus menertawakan Junho yang merupakan seorang ayah yang mencoba membunuh putrinya sendiri. Dengan semua omong kosong dari monster itu, Junho hanya dapat terdiam tak berdaya. Tapi di saat si monster terus melakukan yepingannya, sebuah tembakan langsung menembus kepalanya. Di mana Luce yang berhasil sadarkan diri, ia berkata jika itu semua merupakan omong kosong. Karena para monster selalu menyerang tepat ke lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketenangan yang terjadi, tiba-tiba saja Ahyong menangis dengan kencangnya, di mana karenanya para pengungsi yang ada di sana mulai estafet untuk menyerahkan bayi tersebut, serta mereka juga merasa tenang dengan kehadiran dari Ahyong. Dan salah satunya memberitahukan jika Parent God selalu mengawasi semua orang tua karena setiap anak selalu membawa bayangan mereka. Jadi karenanya mereka berharap agar Lady Miriam membimbing mereka berdua. Dengan ucapan doa yang dipanjatkan oleh para pengungsi, Junho berterima kasih kepada mereka, yang mana di saat dirinya melihat putrinya, Ahyong tersenyum senang karena melihat babenya. Dan dengan senyuman itu, Junho pun merasa sangat lega, di mana dirinya mulai mengusapkan air mata yang terjatuh di pipinya. Melihat Junho yang begitu hening, Luce bertanya, apa mungkin itu bukan anak perempuan yang dicarinya? Tapi Junho membalas jika ia merupakan putri kecilnya. Jadi karena pertemuan kembali, Junho pun langsung menangis tak berdaya. Serta ia meminta maaf kepadanya atas semua yang telah dilakukannya. Juga selain itu, ia tidak lupa berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya. Di mana dirinya takkan pernah melupakan kebaikan mereka. Bahkan ia bersumpah akan membalas kebaikan itu suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu semua, Junho langsung terjatuh kelelahan, di mana karenanya baik Luce dan Gav tentu saja terheran. Bahkan mereka berdua saling bertanya-tanya tentang apa yang perlu mereka lakukan mulai sekarang. Tapi Luce menyarankan jika sebaiknya mereka membawanya bersama kelompoknya. Dan Junho yang jatuh tak sadarkan diri, dirinya bergumam jika ia pasti akan sangat berguna bagi mereka berdua. Yang mana ketika Luce mendengarnya, ia tentu saja penasaran tentang bantuan besar macam apa yang bisa Junho berikan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.